Satu. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide. Hari ini kita berada di konten gitu gitu. Coba lebih ekspresif. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Wah, sama kayak aku. Ini teman-teman, buat yang kemarin udah nonton gitu ya, nih sekarang nih gue udah gunting rambut. Ya, dia Mantep. kayak Sapam baru. sapam baru. Jadi apa kabarnya nih? Kabar baik, bagus. Kabar kurang baik, mampus ya. Ya. Bercanda. Yang kurang baik tetap harus semangat. Harus tetap baik dan tentunya pengabdian kepada orang tua itu nomor satu ya. Iya, Gitu. penting banget. Hari ini Hari ini kita akan membagikan seperti biasa ya, fakta-fakta yang menarik yang akan menyingkap sisi lain tabir kehidupan dari manusia. kehidupan manusia yang tentunya pasti kalian nggak akan tahu dan pasti Anda akan menambah wawasan gitu ya. Jadi kalian yang dengerin atau yang nonton ini pasti tetap langsung nih ngerasa, oh gitu ya. Gitu. Itu. Tulis di kolom komen di bawah kalau kalian ekspresinya gitu ya. Kalau ada ekspresi yang lain ya silakan. Aja. Ini buat teman-teman nih semuanya yang suka nih nonton itu ya, gimana konten-konten kita yang tentang pendidikan. Ini teman-teman coba dikasih usul apa yang mau kita bahas. Nanti biar masuk ke Wanjer Iya, sendiri di dia. next. Mungkin sejarah security mungkin. Boleh dengan Iya, potongan sejarah baru. satpam. Oke, kita langsung pada yang tema pertama ya. Bukan tema pertama, fakta yang pertama. Fakta pertama. Jadi fakta yang pertama itu adalah kita ada buku di sini. Kalau suci. di buku suci itu tempat terdingin di muka bumi, yaitu ada di Yakutia. Nah, namanya itu Oymyakon atau biasa lebih sering itu disebut sebagai The Valley of Oymyakon. Di Valley of Oymyakon. Itu letaknya ada di Rusia Utara ya. Itu suhunya bisa mencapai dengan minus 70 derajat Celcius. Iya. Ini buat teman-teman. Ntar dulu, belum Masih ada? selesai. Jadi di sana diperkirakan masih ada 500-an lebih orang-orang Siberia yang tinggal di sana. Itu mereka itu kerjanya berburu, memancing gitu. Jadi dingin banget. Oh iya. Nih gue mau nambahin fun fact-nya boleh? Boleh. Gue juga sering nonton video-video orang Yakutia di YouTube. Oh, Jadi kalau udah namanya standar nih musim panas, mereka tuh biasanya dinginnya ya dari 0 derajat sampai minus 16. Itu standar panasnya, paling panas-panasnya 5 derajat. Tapi kalau udah kayak gini nih, apalagi udah masuk bulan berber, iya. September, Oktober, November, Desember, namanya musim-musim dingin, musim-musim salju, mereka sampai minus 70. Jadi semisal lu nyambit air panas ke udara, jadinya dingin, Sudah dingin tuh. jadi salju. Dan mereka, rata-rata masyarakatnya, itu cuma 15 menit di luar ruangan. Iya. Jadi habis luar ruangan langsung gitu naik kendaraan umum, langsung ke mall. Kalau nggak, Iya. Orang lu kalau ke cafe shop aja, coffee shop, itu misalnya Anda mesen hot americano, Mbak, oke. Udah dikasih ke lu, langsung jadi ice americano. nah, apakah kecewa lu? Makanya Ini masak langsung. Makanya kalau bisa pas air mendidih belum agak dingin langsung minum aja. Paling lidah lu doang yang agak kebas ya. Iya. Gitu. Itu di Yakutia ya. Dia Yakutia. Nih dia Yakutia. Nah orang-orang itu bang dia Yakutia. Itu sipit-sipit orang Mongolia bang. Iya. Sipit-sipit tapi barunya gede. Orang-orang Yakutia. Lu tau nggak kenapa namanya Yakutia? Kenapa? Karena namanya itu ya Colt. Ya, nah, jadi tulisannya tentara Sikia itu. Itu dia. Nah, sekarang giliran Yakutia. yang kedua dari lu apa? Dari Fakta. fakta dari gua tuh bahwa sebenarnya tondok atau kata, iya nih, kata pohon itu bisa terbang lah. Iya, gua tahu lu nggak peduli, tapi teman-teman peduli. Kita nggak boleh ini tuh. Jadi teman-teman nih yang misalnya yang sering
petualangan, ya petualangan di hutan gitu-gitu nggak. Wih, ada katak nih, itu bisa Bisa terbang, terbang ya dia. Iya, dia jadi kayak ada, kan kita bisa tahu ada yang kayak tupai terbang gitu ya. Iya. Ada sayapnya, dia juga bisa tuh. Mulutnya bisa nembang untuk terbang dari pohon ke pohon. Sebenarnya bukan terbang sih kalau kita bilang, lompat. Lah, yang mana yang benar lu Tapi masih orangnya- paksa lompat terbang. Orang ngomongnya sih terbang, tapi gue merasa itu pasti dia lompat ngaplok. Gitu. Kalau terbang kan dia bisa naik ke atas. Berarti kayak bajing ya, Iya, kayak bajing. bajing lompat. Dan itu mereka gunakan untuk dari bangsa atau mimpi kakak. Tapi itu adanya di hutan doang. Itu kita. Oh, Lu bayangin kalau di rumah. ya makanya gini. Enggak ada tinggal apartemen aja lah sih kalau gitu. Itu katak ya. Apalagi kita tahu mungkin yang anak 2000-an dulu kan juga rame tuh katak tuh di TV ya, katakan cinta. Oh iya, gitu. katakan putus. Saya katakan putus gitu. Emang ada katakan cinta? Ada yang ini loh, yang orang-orang dia ngirim surat ke stasiun televisinya, oh saya ngefans banget nih sama ini, itu nanti dikasih Itu kan tahun 2000-an. Di tahun 80-an ada katakan yang paling terkenal, Bang. apa. Katakanlah, katakan sejujurnya. Terkenal itu. Iya kan? Iya kan? Iya betul. Iya kan? Sorry ya kalau kurang udah usaha banget ini. Sorry. Itu siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi ya? Bang, Oh, Betara Sonata kan atau siapa? terus sekarang yang juga lagi Sesa. apa, kayak Metallica tuh kan ada kataknya, Kata apa? ketak 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 ketak. Emang dia main drum, apalagi yang dia mau mainin ya kan? Konten lain ada? Konflik lainnya aduh. Nah, Yang kedua adalah kalau dari saya itu Denmark nih, negara Denmark itu pada tahun 2021 itu dia dinobatkan sebagai negara paling bersih itu berdasarkan Environmental Performance Index atau EPI, Kang EPI. oh, jadi Kang Epic nih yang Tapi nyari. ini 2021 ya, gue nggak tahu update yang sekarang. Gitu. Tapi dia negara paling bersih. Paling bersih. Sekotor-kotornya, misalnya dia turun dari peringkat 1 ya. Oh, Kan peringkat 2 Bang, atau peringkat 3 Iya. tetap bersih. bersih. Itu kalian tuh berarti pasukan kebersihannya tuh tiap hari itu. Selalu waktu itu pernah ada kejadian kan, jadi ada orang mau masuk Denmark nih, mau wisata lah, Nah, pas udah di imigrasi dia ditahan, lu nggak boleh masuk. kenapa? Petugasnya bilang ini negara bersih. Loh iya, saya nggak kenapa-kenapa. Enggak, pikiranmu, dia bilang gitu, pikirannya kurang bersih, kotor pikiran, jadi langsung Siapa dia? Ahli pikiran, dia tahu nih Bang. Porno nih otaknya nih, porno nih gitu. kan bisa baca mimik wajah gitu, mungkin dia tuh Ya, gitu. gila. Kalau nggak lemas aja bawaannya, wah ini Tapi, Bang, keseringan nih. Kalau misalnya negara nih, kayak gitu kan, bersih banget Oh. kayak gitu. Kadang nggak ada yang sedikit. Ada jalannya. Bosan nggak sih? Negara apa sih yang jalannya maksudnya? Coba Indonesia yang jalannya apa negaranya, ngomong. Nih, misalnya di Indonesia nih kan kita bisa ada jorok hidup, saya ada makan di mana ada jalan gitu. Di situ kan bersih semua. Amerika juga ada makan pinggir jalan. Lu terlalu nggak suka Indonesia, nggak boleh lu. Kenapa lu jadi Selalu dulu? gitu, Enggak, selalu. nggak ada. Terus apa tuh? Kalau misalnya terlalu bersih gitu, pasti kan ada yang jadi yang Loh. berbeda. Pasti ada yang berbeda. Hmm. Ya rata-rata itu di Denmark badmintonnya kalah terus sama Indonesia. Nah, kita kan ada kotor pakai jadi kuat. Berbeda. Nggak gitu anjir. Atlet kita makannya kotor apa? Enggak lah. Enggak. Pasti ada yang berbedaan ya. Tapi Pasti. kalau Denmark tuh kayaknya negara-negara kayak Denmark, Skandinavia Skandinavia tuh bersih-bersih, maju-maju. kayaknya ya. Kayaknya ya. Ya pasti ada kotornya juga. Pastilah, Apalagi ada. bisa di lu ada warga negara Denmark dia punya rumah gitu. Kalau dia bersih kan nggak mungkin dia beli sapu. Oh iya. Iya pasti ada bersihnya. Pasti ada. Tapi ada nggak ya mungkin teman-teman yang pernah ke Denmark atau tinggal di Denmark, orang Denmark boker di tempat umum tapi ternyata nggak flash. Nah, itu. Iya makanya. Iya kan? Sebersih-bersihnya pasti ada tuh satu orang yang merusak gitu Bang. Tapi menurut gua kalau soal kebersihan orang Asia itu bersih-bersih. Apalagi kalau soal ini ya, misalnya kita ngecebok, Nah, kalau bule-bule kan dia cuma pakai tisu. Nah, itu. Kita pakai ini brother, yang sih nari itu lebih bersih. Jadi kalau buat bule-bule jangan ngerasa paling superior nih.
Itu Tapi udah kan paling lu ngebacain fakta, dia nggak kacau. Jadi orang lain dengan nilai lu gimana lu? Makanya kenapa bule banyak kesini? Hmm. Mereka pengen menjadi bersih. Itu Terus dia. dibawa ke negaranya. Dibawa ke negaranya. Hei, cebok pakai tangan, jangan pakai sapu ini. Tapi kan mereka nggak ini. Lu pengen nggak? Oke, saya bayarin kamu 500.000. Tapi kamu cebok pakai sikat kawat. Bang dikasih 1 juta aja gue lempar gitu coy. Sikat kawat bang. Ledes lah bang. Sikat kawat. Tete. Bisa aja ya. Ayo. Anjir. Apalagi nih? Fun fact baru. Lu lah. Oh iya, fun fact dari gua. Fun fact dari gua tambahan satu lagi, tambahan lagi bahwa ratu semut itu bisa hidup puluhan tahun. Nama orang itu. Ratu semut, bang. Oh, ratu semut. Iya. Iya. Gue kira nama orang ratu semut. Oh, SMOT. Iya, atau siapa gitu. Semut. Enggak, dia ratu semut tuh bisa hidup puluhan tahun, tapi semut pekerja cuma bisa hidup 1 tahun. Karena Ya itu, daya imunnya kuat. Jadi kalau si ratu semut itu, kan dia kan yang ngasilin telur. ya Nah, jadi setelah melahirkan telur, di tubuh dia itu bisa menghasilkan imun lebih banyak lagi untuk melawan penyakit-penyakit baru di dalam tubuhnya. tapi kenapa ya kalau di dalam koloni semut itu ratunya cuma 1? Apa kan? Sebenarnya Iya, bukan- maksud gue, apakah semut pekerjanya itu laki semua? itu ada katanya ada semut betinanya. Tapi nggak tahu ya. Tapi kayaknya laki semua deh kayaknya. Gue nggak tahu dia pahamnya gimana. Tapi ratu tetap 1. Ya. Tapi yang hasil dari telur dari ratu tersebut itu ada betinanya apa enggak? Untuk menjadi ratu yang baru? Mungkin ada lah, Bang. Oh, Mungkin ada tak. Untuk tapi pemilihan teman-teman- ratunya apa? Demokrasi kan atau? Nah itu untuk teman-teman yang meneliti semut, Ya, tolong deh kasih tahu. Yang saya tahu cuman ratu semut bisa hidup bisa sampai 30 tahun, tapi sedangkan pekerjanya 100 apa 30 tahun? puluhan tahun. Puluhan tahun. Sedangkan pekerjaannya itu cuma bisa hidup 1 tahun. Oh, itulah realita yang sedang terjadi di dunia semut ya. Iya, dunia semut kayak gitu. Penguasa bisa bertahun-tahun, tapi rakyat jelata sebentar. Nyindir lagi. Kan dari Nyindir dunia dinasti. semut, Nyindir dunia politik semut. dinasti. Bukan jelas. Kira-kira ratu semut itu dia ada politik dinasti nggak? Adalah Siapa? pasti dia yang telur dia hasilkan pasti kan ada menimbulkan ratu baru. Anaknya dari ratu tersebut apakah dipanggil pangeran? Kalau cowok, tapi tetap aja enggak kalau cowok tetap ini lah semut Dari pekerja. semua semut ini, Hmm. cara taunya ini ratu tuh gimana? Nanti dia ada mahkota pengawas. Oh. Bukan Lu juga tiba-tiba nggak ada yang nyanyi. Lelaki buaya darat. Buset. Nah, gitu. Tapi bang kalau misalnya dia nyanyi kayak gitu ya, itu ratu semut. Dia nggak nyanyiin buaya darat, bang. Sedangkan dia lebih kecil dari buaya. Gimana dia tahu itu buaya, bang? Ya kan eksplorasi pendidikan lah, namanya juga ratu, masa nggak sekolah? Ada sekolah di koloni. Iya, koloni semut KS namanya. KS koloni semut. Jadi buat kalian yang belum pernah jalan-jalan ke koloni semut, nggak apa-apa, silakan lu buku-buku kayak tanah tuh, Ah. ntar ada koloni semut. Ntar disimut, halo semua. Pas ya namanya ini ya bang ya, ketemu koloni semut ya, tangan bengkak. Kayak semut merah. Ya. Nyari yang semut hitam aja. Kalau misalnya ada ketemu semut merah, sorry bang, kirain semut hitam. Gitu, permisi aja. Emang hitam yang baik-baik. Kasih kena lah. Kan gue hitam, makanya gue bilang ini Boleh, yang hitam yang boleh. baik-baik. Nanti kan ini gue edit lu, gue putihin ini. Jangan. Jadi lu pengen yang hitam aja. Iya. Kalau nggak just skip aja, serah lu mau nonton apa enggak. Nah, oke, tips kan jadinya. Fakta yang ketiga itu adalah, sambil baca ya, belum ini. Anda bisa mengitari negara Liechtenstein kurang dari sehari doang nih. Oh iya. Jadi jaraknya tuh hanya 9 km dari utara ke selatan atau 4 km dari timur ke barat hingga mencapai border apa sih namanya itu? Perbatasan gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi, gabut nih, gue cabut deh, mana mau keliling negara nih, nah itu bisa tuh dari Liechtenstein. Dari selatan ke utara 9 kilo. Iya.
dari timur ke barat 4 kilo. Cipadu, Bang. Iya makanya. Kayaknya masih besar Cipadu ya gitu. Cipadu, bener. Jadi kalau misalnya ada yang pengen keliling negara, suatu negara, nah Liechtenstein itu bisa Anda ini ya, Iya. bisa apa? Anda coba lah gitu. Ini cuma 9 kali 4. 9 ke atas, 4 ke samping kan, Iya. 9 kali 4. Itu daerah mana ya Liechtenstein? Eropa, Bang. Iya tahu. Eropa Barat ya, kayak Liechtenstein, Belanda, Jerman. Oh iya. Nah, Tapi dia dan Monaco atau Vatikan itu sama-sama kecil juga kan? kecil. Kalau Vatikan itu tuh dia negara, Bang, tapi dia negara khusus. Iya tahu gua. Maksudnya kan kecil lah. Kita nggak ke substansinya. Tapi kecil. Terlalu ke agama nih. Dia Monaco, ada yang lebih kecil lagi, Bang. Samoa. Negara di dalam negara. Apa? Lesotho. Oh Lesotho, Itali. Bukan, Afrika Selatan. Oh, itu negara Lesotho ya? Iya, jadi di Afrika Selatan gede. Soto. Ah, Ya itu. Bu. Tuh, Itu sejarahnya tuh. Sejarahnya kayak gitu. Kan ada kan ini imigran Indonesia tuh. Iya, Nah, Lesotho. itu sejarah Lesotho kecil tuh. Lesotho. Apalagi negara kecil. Ada Lesotho, ada Le apa lagi ya? Boleh. Yang golek gitu. Banyak lek lain. Gimana Le? Nah, Tak bisa Le. Ini juga bisa. banyak banget lek yang lain ya. Jadi Liechtenstein ini sebenarnya seru nih kalau tinggal di sini nih. Iya, Bang. Tapi maksud gua kalau lu udah keliling negeri itu, apalagi yang mau lu cari? Iya, lu, Bang. Indonesia aja kita dari Sabang sampai Merauke belum tentu bisa kita datengin semuanya satu-satu itu dalam kurun waktu 2 hari. 2 tahun aja belum tentu. Iya makanya kan, apalagi 2 hari. Nih, satu lagi apa nih? Terakhir. Terakhir. Nih penting banget. Kuda tidur tuh sambil berdiri. Kuda tidur sambil berdiri. Iya. Nih kenapa kuda tidur sambil berdiri? Itu cara dia untuk mempertahankan diri. Jadi, kuda kan larinya kenceng tuh ya. Iya. Cepat. Nah, dengan dia tidur sambil berdiri, kalau semisal nih ada apa? serangan gitu dari hewan-hewan buas apa segala macam, dia bisa langsung gitu, Iya sih. langsung cepat berlari. Tapi emang emang selalu berdiri apa kalau lagi pengen aja? Enggak, emang selalu berdiri kan, kecuali melahirkan aja berdiri hewan kaki 4. Ikan tidur berenang juga. Iya, tapi di berenang kan dia tenang. Oh Bang. iya. Iya, kalau ikan Kuda tidur berdiri, murid kencing berlari kan itu kan? iya, Hmm. kalau kuda tidur berdiri, murid kencing berlari, guru kencing Lagi nggak mau. lagi nggak mau. Orang belum Iya. beser, dia lagi boker. Gitu. Jadi nih buat teman-teman semua yang pengen tahu nih fun fact tuh, Bukan. Ntar dulu. Apa Apa? dengan stop aja? enggak. Kita jabarin dulu. Iya, Itu kudanya apa semua kuda? Atau misalnya ada kuda tertentu apa kuda premium? semua kuda Oh gitu. Gue baru tahu tuh Gitu. kuda berdiri. kuda. Jadi kalau mau tidur, dia tidur tuh berdiri. Kalau diperiksa baru tidur. Kalau cowok bangun pagi berdiri nggak? Berdiri untuk membuktikan dia cowok. Kalau dia bangun tidur, dia tetap tidur, berarti masih ngantuk kan? Ya berarti nggak membuktikan itu untuk cowok lah. Cewek bangun tidur juga berdiri. Ah, iya. Otaknya nih kotor nggak bisa masuk Denmark nih. Ah, iya. Ini untuk fakta lainnya minggu depan ya. Dadah.